Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Hukum Otonomi Daerah Selasa pukul 3 dengan dosen pengampu Ibu Bayangsari Wedgatami SHMH dan Bapak Zidni Ilma Fazada MH SHMH. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Mukimatus Saya dengan NIM 23080100300 dengan absen 35. Halo, saya Raffi Daniel Ramadan dengan NIM 2308010301 dengan nomor absen 36. Saya Berlian Daliani Zahrafi dengan NIM 8114202113 dengan absen 37. Dalam video kali ini kami akan membahas masalah mengenai korupsi kepala daerah, analisis dampak, penyebab, dan upaya pencegahannya. Selamat menyaksikan. Nah, akan kita awali dulu apa itu korupsi. Jadi, korupsi ialah kegiatan atau perbuatan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi maupun orang lain, di mana itu dapat berupa penggelapan, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, korupsi kepala daerah merupakan salah satu masalah serius yang mengancam integritas pemerintahan di Indonesia. Korupsi tak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berdampak buruk pada pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Tingginya angka korupsi tingkat lokal disebabkan oleh berbagai faktor yang nantinya akan kita bahas secara lebih detail. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah contoh dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh kepala daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada dari Bupati Indramayu yaitu Supandi dengan modus korupsi berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR senilai 15 miliar. Yang kedua ada Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi dengan modus korupsi suap proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi senilai 5,7 miliar. Yang ketiga oleh Abdul Ghafur yang merupakan Bupati Penajan Pasar Utara dengan modus korupsi suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di kabupaten senilai 1,4 miliar. Lalu ada Terbit Rencana dari Bupati Langkat, modus korupsinya suap pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 dengan senilai kerugiannya 786. Yang terakhir dari Terbit Rencana yang merupakan Bupati Langkat dengan modus korupsi suap pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 dengan nilai korupsi 786 juta. Nah, yang kita bahas tadi adalah sedikit contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Karena pada kenyataannya banyak sekali pemerintah yang melakukan tindakan korupsi dari tingkat lokal hingga nasional. Selanjutnya mengenai dampak dari korupsi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dampak korupsi oleh kepala daerah. Satu adalah kerugian ekonomi, karena dana yang seharusnya untuk pembangunan dan pelayanan publik diselewengkan. Ini menghambat pembangunan dan memperburuk kualitas infrastruktur. Yang kedua adalah krisis sosial dan ketidakadilan. Korupsi oleh kepala daerah akan memperburuk ketimpangan sosial. Orang yang seharusnya mendapat bantuan atau akses layanan publik tidak mendapatkannya karena dana telah disalahgunakan. Nah, ketidakadilan inilah yang menciptakan ketegangan sosial karena kelompok-kelompok tertentu merasa dirugikan. Sementara pihak lain mendapat keuntungan dari itu dan beberapa penyalahgunaan kekuasaan yang lain. Nah, yang ketiga itu ada kerusakan institusi pemerintah. Korupsi kepala daerah dapat menciptakan budaya korupsi di tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Jika para pejabat daerah mencontohkan perilaku buruk ini, maka akan ada banyak pejabat lain yang mengikuti jejaknya dan memperburuk kondisi administrasi negara, sehingga pemerintah menjadi tidak efektif dan mengabaikan tugas melayani masyarakat. Lalu, yang keempat adalah kehilangan kepercayaannya masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Hal-hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak, protes sosial, dan bahkan ketidakstabilan politik. Penyebab korupsi oleh kepala daerah. Yang pertama adalah biaya politik. Biaya politik yang tinggi seperti mahar politik, jual beli suara, lalu modal calon kepala daerah yang berasal dari donatur atau sponsor atau biaya sendiri. Lalu adalah biaya kampanye, polling, iklan media massa, dan konsultan. Yang kedua, rendahnya moralitas pelaku, seperti tidak ada budaya maulud, tidak taat terhadap hukum, tidak amanah, tidak jujur, kemudian ajaran agama yang kurang kuat, gaya hidup yang berlebihan, sifat serakah, serta kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Yang ketiga, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Tanpa pengawasan yang efektif dari lembaga independen seperti KPK, BPK, dan masyarakat, maka kepala daerah memiliki peluang untuk menyalahgunakan kewenangan. Akuntabilitas yang rendah juga memungkinkan tindakan korupsi sulit terdeteksi. Kemudian, upaya dapat dilakukan untuk mencegah korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.
Yang pertama, memperkuat peran KPK, BPK, dan lembaga pengawas lainnya untuk mengaudit dan mengawasi keuangan daerah. Yang kedua, meningkatkan moralitas dan etika pejabat publik. Yang ketiga, meningkatkan hukuman bagi para pejabat yang terbukti melakukan korupsi agar memiliki efek jera. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi proyek pembangunan dan anggaran daerah. Baik, kesimpulan dari pemaparan kami yakni kepala daerah yang melakukan korupsi merugikan negara dan masyarakat, menyebabkan kerugian ekonomi, ketimpangan sosial, dan hilangnya kepercayaan publik. Penyebab utamanya meliputi biaya politik yang tinggi, rendahnya moralitas, dan lemahnya pengawasan. Untuk pencegahannya diperlukan pengawasan yang ketat, reformasi sistem politik, penegakan hukum tegas, serta partisipasi masyarakat dan media. Dengan langkah-langkah ini diharapkan pemerintah daerah menjadi lebih bersih dan transparan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.